Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sering saya bahas ya di dalam pendidikan, baik itu pendidikan paket B, paket C di PKBM Pandu Generasi Indonesia, maupun materi-materi yang berhubungan dengan materi kewirausahaan yang ada di LKP Geoinformatika, kemudian di LKP Giri Madu, dan materi kepariwisataan pengetahuan umum yang saya sampaikan di jurusan Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 1 Padaherang. Salah satu bahasan materi yang sering saya bahas adalah tentang marketing. Ya, jadi marketing itu adalah suatu bagian di dalam sebuah sistem bisnis yang fungsinya adalah untuk menjual produk, untuk memasarkan produk. Ya, selama ini kita mengenal istilah marketing dengan marketing mix, ada 4P, yaitu adalah price, place, product, sama promotion. Jadi 4P ini biasanya digunakan untuk membaurkan pemasaran. Jadi pemasaran yang baik itu harus melihat ke 4 unsur. Namun kali ini saya tidak akan membahas marketing yang 4P, tapi kita akan membahas hari ini adalah marketing revolution, di mana marketing revolution ini adalah sebuah seri marketing dalam buku Marketing Revolution yang dikarang oleh Tung Desem-Waringin. Dan Tung Desem-Waringin adalah salah satu motivator sukses ya, versi majalah SWA ya, Marketing Revolution. Fokus di dalam Marketing Revolution adalah bagaimana kita menjual produk ya dalam 3 detik ya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat sebuah penawaran yang begitu menarik dan dapat dipercaya. Karena inti dari sebuah bisnis adalah marketing. Artinya, bisnis itu tidak ada kalau sebelum ada marketing, sebelum ada penawaran. Jadi, inti bisnis adalah penawaran. Nah, kemudian, apa sih di dalam marketing revolution itu yang dibahas? Jadi, marketing revolution itu membahas apa saja? Ya. Nah, yang pertama, di dalam marketing revolution itu membahas bagaimana kita bisa menciptakan sebuah penawaran yang menarik dan dapat dipercaya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak mampu membuat sebuah penawaran yang begitu menarik dan dapat dipercaya, secara otomatis produk apapun yang kita buat itu tidak akan laku, ya. Karena inti dari bisnis adalah ketika kita memiliki produk, produk tersebut dibuat, produk tersebut diproduksi, dan produk tersebut disukai oleh konsumen. Tetapi memang pada saat awal kita mempromosikan atau meluncurkan sebuah produk, itu kadang-kadang orang itu tidak langsung membeli produk kita. Kadang-kadang orang tidak suka dulu dengan produk kita, ya. Ya, secara otomatis marketing ini sangat perlu dilakukan untuk mengenalkan produk yang kita buat, untuk mengenalkan produk yang kita produksi kepada halayak ramai, ya, kepada masyarakat yang luas. Nah, salah satu langkahnya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah penawaran di mana penawaran itu bisa menarik dan dapat dipercaya sehingga orang itu mau membeli, ya. Nah, di dalam buku Marketing Revolution yang dikarang oleh Tung Desem-Waringin memang ada langkah-langkah ya bagaimana sih supaya kita menjual produk dan orang itu berbondong-bondong pengen membeli produk kita. Mau ikuti terus ya kalau mau ya. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah penawaran yang menarik dan dapat dipercaya. Jadi penawaran yang betul-betul menarik dan dapat dipercaya. Penawaran yang membuat orang itu berpikir, wah saya bodoh kalau nggak beli produk ini. Wah saya itu rugi banget deh kalau nggak beli produk itu. Ya, artinya membuat penawaran yang begitu menarik dan dapat dipercaya. Yang pertama, pada saat kita melakukan penjualan barang, ya. Pada saat kita buat penjualan terhadap konsumen, maka di dalam benak konsumen pasti akan berpikir, ya. Yang pertama, mereka akan berpikir terhadap yang kita tawarkan. Misalkan kita datang kepada mereka, kita ngobrol bla 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 bla. Sebetulnya mereka sedang berkesimpulan, ini dia itu membawa produk apa? Nah, yang pertama, yang konsumen inginkan adalah apa yang Anda tawarkan kepada saya. Ya, kalau kita tidak jelas terhadap produknya, maka itu akan jadi kesulitan mereka untuk membeli produk kita, ya. Jadi apa yang Anda tawarkan? Yang kedua adalah berapa harganya? Ya, jadi harga ini harus spesifik ya, harus jelas. Ini yang saya tawarkan. Apa yang Anda tawarkan? Saya menawarkan handphone. Berapa harganya? Harganya misalkan 2 juta rupiah. Harus jelas. Apa yang Anda tawarkan? Berapa harganya? Kemudian apa benefitnya buat saya? Nah, biasanya Bapak Ibu juga kalau melakukan pembelian gitu ya. Ini orang ini nawarin apa? Harganya berapa? Terus apa untungnya buat saya? Ya. Nah, dalam konteks apa untungnya buat saya, itu apakah kenikmatan yang kita dapatkan dengan penderitaan yang kita hadapi itu seimbang atau tidak? Jangan-jangan kita ketika mengeluarkan uang 10.000, ternyata kita hanya mendapatkan nilai produk yang di bawah 10.000. Nah, atau apakah ketika kita membeli produk, kita mengeluarkan uang 10.000, ternyata bisa mendapatkan barang senilai 100.000. Nah, coba Bapak Ibu.
Bapak Ibu silakan dikaji ya. Silakan Bapak Ibu cermati. Kalau ada yang menjual produk harganya 10.000 tapi nilai barang tersebut 100.000, Bapak Ibu beli atau tidak? Ya. Atau ada produk harganya 10.000 ternyata nilai produknya itu 5.000. Contohnya gini. Misalkan Bapak Ibu membeli satu paket promosi, ya, membeli satu paket produk di mana di dalamnya itu ada sabun, ada pasta gigi, ada shampoo, kemudian ada sikat giginya, ya, dan ada juga krimnya, ya, atau pencuci mukanya, ya. Misalkan ada sabun, ada pencuci muka, ada sampo, ada sikat gigi, ada pasta gigi. Misalkan kalau Bapak Ibu beli satu-satu, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan uangnya 40.000. Tapi dengan Bapak Ibu membeli paket, misalkan, maka harganya jatuh jadi 20.000. Kira-kira Bapak Ibu cenderung beli atau tidak kalau seperti itu? Yes, tentu ya. Tentu karena nilai barang ini sebetulnya kalau dinilai diuangkan itu adalah 40.000, tapi ternyata pada saat pemasaran itu 40.000. Jadi jelas saya mengeluarkan uang 20.000 tapi bisa mendapatkan barang senilai 40.000. Jadi jelas saya bodoh kalau tidak membeli produk itu. Nah, tugas pertama dalam marketing revolution adalah bagaimana kita membuat penawaran yang begitu menarik dan dapat dipercaya. Apa untungnya buat saya? Ingat ya, Bapak Ibu yang bergerak di pemasaran atau Bapak Ibu yang membuat produk, ketika Bapak Ibu bertemu dengan konsumen, selalu saja konsumen itu berbicara apa sih yang bisa saya dapatkan ketika saya membeli produk Anda. Jangan-jangan saya mengeluarkan uang ini kemahalan nih. Ya, itu kan yang kita takutkan. Jangan-jangan kita mengeluarkan 20.000 ternyata kemahalan. Ya, nah artinya Bapak Ibu harus mengedukasi, sampaikan kepada konsumen. Ini loh Pak, kalau Bapak Ibu beli satu-satu, maka Bapak Ibu akan mendapatkannya harganya 40.000. Tapi kalau Bapak Ibu membeli ya satu paket ini, maka nilainya 20.000. Sehingga uang 20.000 yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu untuk membeli produk itu menghasilkan nilai barang itu senilai 40.000. Kalau seperti itu, secara otomatis orang akan tampak bodoh kalau menolak ya. Mungkin kalau yang nggak punya duit juga, mereka akan berusaha bagaimana caranya mereka akan pinjam dulu ke tetangga untuk membeli produk yang Bapak Ibu tawarkan, gitu kan? Karena ini mungkin momen langka ya, apalagi kalau betul-betul di warung itu harganya memang seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya, kenapa saya harus percaya kepada Anda? Nah, di sini Bapak Ibu, di sini perannya. Coba ketika Bapak Ibu mempromosikan, misalkan Bapak Ibu penampilan ya, dari penampilan itu harus betul-betul menarik. Contohnya, kalau misalkan Bapak Ibu menjual laptop atau menjual sepeda motor, otomatis penampilan itu harus menarik, ya, harus pakai jas minimal, ya, bawa tas gitu kan. Perkenalkan saya sales marketing dari PT Honda, ya kan. Atau saya adalah seorang eksekutif sales marketing. Nah, jadi harus ada eksekutif, harus ada yang eksklusif. Jangan sampai Bapak Ibu jualan sepeda motor, tapi penampilan Bapak Ibu lusuh, ya. Nah, tapi apakah penampilan lusuh ini juga tidak bisa menjual? Ya bisa, ya, tergantung apa yang bisa jual. Kalau penampilan lusuh mungkin menawarkan sepeda motor itu mungkin tidak akan dipercaya. Tapi kalau penampilan acak-acakan yang ditawarkan ini ada minuman apa ya, itu mungkin bisa masuk ya. Bisa saja, jadi tergantung penampilannya, tergantung segmen marketnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjual ya berhubungan dengan petani, maka pakaianlah yang selayaknya petani. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan para pengusaha, maka berpakaianlah layaknya pengusaha. Kalau Bapak Ibu berjualan dengan anak muda, maka layaklah berjualan dengan anak muda pakaiannya. Sehingga mereka itu percaya, mereka itu yakin. Misalkan Bapak Ibu menjual produk pemutih ya, tapi ternyata ketika Bapak Ibu menjual, nah kulit Bapak Ibu juga tidak putih, gitu kan? Jadi kan mereka dipertanyakan loh, Bapak Ibu kan misalkan jualan pemutih, tapi kenapa kulitnya kok tidak putih, gitu kan? Atau dijual obat penghitam, kenapa kulitnya kok tidak hitam atau tidak coklat, ya, dan lain sebagainya. Sehingga harus memunculkan sebuah kepercayaan. Kenapa sih Anda harus percaya kepada saya? Karena produk yang saya jual itu seperti ini. Lihat contohnya kulit saya seperti ini, gitu kan? Itu kalau kita menjual produk yang supaya mereka yakin kepada kita. Ya, kita boleh menyebut saya adalah sales marketing, ya kan? Saya adalah eksekutif sales marketing, saya adalah direkturnya, saya adalah ownernya, sehingga mereka itu yakin, wah, saya ini bertemu dengan orang yang memang orang yang tepat, orang yang memiliki kekuasaan, sehingga kita akan dihargai ketika kita menghadapi dengan konsumen. Nah, yang berikutnya adalah ada dari konsumen itu, kenapa saya harus beli sekarang? Terkadang mungkin ketika kita akan menawarkan produk atau menjual produk kepada orang, ya misalkan kita bawa pakaian nih, setelah kita dibuka itu pakaiannya, mereka milih-milih, wah,
kalau sekarang belum punya uang, ya kan? Nanti ya kalau udah punya uang. Nah itu ya, bagaimana kita bisa melakukan closing penjualan secara cepat. Jadi mereka harus dikasih gambaran, kenapa harus beli sekarang, sehingga Bapak Ibu harus membuat promo-promo produk. Ya misalkan ini, produk, misalkan pakaian, kalau diskon 70% kalau Bapak Ibu beli hari ini. Artinya ya, artinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belinya besok, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan diskon yang 70%, ya. Sehingga di dalam marketing revolution itu bagaimana kita bisa mempercepat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk. Satu hal yang harus dilakukan Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan dari konsumen, kenapa saya harus beli sekarang? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu beli sekarang, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon 70%, dan kalau Bapak Ibu beli besok, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan diskon. Mungkin kalau Bapak Ibu beli hari ini, maka Bapak Ibu akan bayar 30.000 saja, dan kalau belinya besok adalah 100.000. Tapi produk-produk itu harus jelas. Nah, itu Bapak Ibu dalam sistem marketing revolution. Jadi marketing revolution ini sangat cocok bagi startup ya, bagi para pebisnis pemula ya dalam menawarkan produk kepada konsumen sehingga produk yang dia keluarkan itu bisa langsung terserap oleh konsumen. Mungkin itu seri marketing hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti pembelajaran dari rumah bisa mendapatkan hal yang penting. Ya, hal yang penting apa saya ulangi bahwa yang pertama ketika kita menjual produk atau di dalam benak konsumen ketika berhadapan dengan seorang penjual, maka mereka akan berpikiran, jelas dalam pikirannya, satu, produk apa yang dia tawarkan, harganya berapa, untungnya buat saya apa, kemudian kenapa saya harus percaya kepada Anda yang menjual, dan yang terakhir adalah kenapa saya harus beli saat ini. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa menjawab itu semua, maka dipastikan Bapak Ibu bisa melakukan sales, bisa melakukan penjualan itu langsung cepat. Ini bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu semua. Selamat mencoba, mudah-mudahan keilmuan hari ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.